Halo Sobat Bisnis, berjumpa lagi di Market Wrap Up. Apa kabar? Semoga tetap gaspol terus di awal pekan ini. Seperti indeks harga saham gabungan yang ditutup naik, tipis ke posisi 6.891,45. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana juga memprediksi penguatan IHSG akan cenderung terbatas pada pekan ini, paling tidak menguji ke area 6.950 terlebih dahulu. Menurutnya, investor masih akan mencermati rilis data perekonomian Amerika Serikat dan juga sikap The Fed yang memberi sinyal untuk menggerek kembali suku bunga agar inflasi mengenai sasaran 2%. Selain kenaikan suku bunga The Fed yang mengguncang pasar keuangan global, kini investor juga harus menghadapi ketidakpastian baru dari sisi geopolitik. Konflik antara Israel dan kelompok Hamas asal Palestina membuat investor mengamati secara cermat peristiwa terbaru yang terjadi di Israel. Sepertinya tidak hanya pasar keuangan global yang bakal terguncang, tetapi juga harga komoditas. Salah satunya harga minyak mentah. Presiden Yardeni Research Inc. Yardeni menyatakan, dampaknya terhadap pasar global ditentukan oleh apakah konflik akan menyebar ke wilayah Timur Tengah lainnya, mengingat Iran adalah produsen minyak utama dan juga pendukung Hamas. Berbeda dengan Yardeni, kolumnis Bloomberg Javier Bless pun membandingkan pada krisis sebelum embargo minyak pada Oktober 1973, negara-negara OPEC secara sepihak menaikkan harga resmi minyak bumi sekitar 70%. Namun, kali ini negara-negara OPEC tidak berusaha menaikkan harga melebihi beberapa dolar tambahan. Ya, memang Sobat Bisnis, peristiwa terbaru di Israel tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap aliran minyak, tapi tetap saja memiliki risiko bahwa konflik tersebut dapat berkembang menjadi perang proksi yang lebih dahsyat, yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Menurut perkiraan Javier, Rusia akan mendapatkan keuntungan dari krisis minyak di Timur Tengah. Nah, jika Washington menerapkan sanksi terhadap Iran, hal ini dapat menciptakan ruang bagi produksi minyak Rusia yang terkena sanksi untuk memenangkan pangsa pasar dan mencapai harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, sekalipun Riyadh kemungkinan besar marah terhadap Hamas, sulit bagi putra mahkota Mohammed bin Salman bisa menjual kesepakatan tersebut di dalam negeri. Hal ini menghilangkan potensi Arab Saudi untuk memompa lebih banyak minyak untuk membantu disahkannya perjanjian di Washington. Korban lain dari perang Hamas-Israel adalah pemulihan hubungan Saudi-Iran yang juga merupakan elemen bearish bagi minyak. Ya, terakhir Javier juga menyatakan perbedaan utama perang saat ini dengan tahun 1973, bahwa Washington dapat memanfaatkan cadangan minyak strategisnya atau Strategic Petroleum Reserve atau SPR untuk membatasi dampak terhadap harga bensin. Jika harga minyak melonjak karena ketegangan di Timur Tengah, Gedung Putih pasti akan memanfaatkan SPR meski berada pada level terendah dalam 40 tahun. Cadangan minyak masih cukup untuk menghadapi krisis lainnya. Meski demikian, sejumlah analis meyakini perkembangan konflik bakal cukup mengompori minyak untuk menembus harga $100 per barel. Goldman Sachs Group Inc. misalnya tidak mengubah proyeksinya bahwa Brent berpeluang menyentuh $100 per barel. Senada dengan Goldman Sachs Group Inc., Javier Bless, kolumnis Bloomberg mengatakan bola kini ada di Israel dan semuanya akan bergantung pada bagaimana negara itu menanggapi Hamas serta Iran sebagai pendukung kelompok Palestina. Ya Sobat Bisnis, semoga konflik kelompok Hamas dan Israel tidak berkepanjangan, sehingga tidak membuat gejolak lebih dalam pada keuangan global. Sampai jumpa di episode Market Wrap Up berikutnya.